Di sini, kru SHP yang selanjutnya ditunjukkan lebih jelas lagi. Siapakah dia? Daripada kalian coba tunggu proses gambarnya selesai, ku beritahu poin-poin yang mungkin kalian lewatkan dari One Piece chapter 976 yang berjudul Jinbei Kembali. Detail-detail yang mungkin kalian lewatkan dari One Piece chapter 976 berjudul Jinbei Kembali. Inti cerita dari chapter 976 adalah penjelasan bahwa semua adalah keberuntungan Kinemon. Semua keberhasilan rencana adalah keberuntungan Kinemon. Kaburnya Kanjuro, si pengkhianat, membawa Momonosuke. Keteguhan hati Momonosuke, walau sebenarnya dia takut. Dan datangnya sang juru kapal, bajak laut topi jerami, si kesatria laut, Jinbei. Ada beberapa poin yang saya tangkap yang mungkin kalian lewatkan. Poin pertama, semakin diperjelas bahwa salah satu alasan gambaran Kanjuro menjadi jelek adalah karena Kanjuro menggunakan tangan kiri untuk menggambar. Pada chapter 976 ini ditunjukkan secara jelas Kanjuro selalu memegang kuahnya di tangan kanan, sedangkan terus menikam Momonosuke di tangan kirinya. Napa hebi daro? Hebi de gozaru ka? 俺は絵を描いてんのか? Poin kedua, kemampuan buah iblis Kanjuro. Kita terlalu meremehkan buah iblis Kanjuro. Di chapter ini, kita ditunjukkan lagi kemampuan Kanjuro. Kanjuro si pengkhianat. Tak hanya mampu membuat sesuatu yang ia gambar menjadi nyata, tapi ia dapat memunculkan secara langsung melalui rambutnya yang ia gunakan sebagai kuas. Dapat langsung membuat awan hitam yang dapat menurunkan panah tinta. Selain itu, kemampuan buah iblis milik Kanjuro ini juga tidak terpengaruh oleh air laut maupun air hujan. Lukisannya tak luntur sedikit pun ketika terkena hujan. Tak seperti krokodil yang ketika terkena air, efek logianya pun langsung hilang dan tubuhnya menjadi dapat disentuh. Dan poin kecil berikutnya, Sanji yang hendak menyelamatkan Momonosuke, ia tiba-tiba mengurungkan niatnya karena ada awan hitam Kanjuro dan kembali untuk melindungi Nami-chan. Poin keempat, Momonosuke tidak punya rencana apapun. Dia memutuskan untuk tak meminta bantuan walaupun tak tahu apa yang akan terjadi dan tak tahu bagaimana dia bisa keluar dari situasi tersebut. Sudah pasti Oda Sensei mempunyai suatu rencana tersendiri. Mungkin tujuannya adalah untuk mempertemukan Momonosuke kepada Kaido terlebih dahulu. Dan jika seharusnya, Kanjuro dapat membunuh Momonosuke secara langsung untuk memastikan bahwa klan Kozuki tidak memiliki harapan. Poin kelima, jelas ditunjukkan kalau Kanjuro langsung menuju ke Onigashima, dan dapat disimpulkan juga kalau Kanjuro tak menangkap Hiyori sekaligus. Mungkin Kanjuro belum tahu posisi Hiyori, atau mungkin sudah tahu juga bisa. Poin keenam, persenjataan kelompok Kaido. Wano Kuni merupakan pusat pabrik persenjataan dan batu laut. Meriam panjang ini contohnya. Selain itu juga sudah banyak ditunjukkan senjata-senjata lain yang dibuat dari Wano Kuni. Seperti halnya paku batu laut dan kerangkeng batu laut. Apakah mungkin nanti ada senjata lain yang menggunakan batu laut untuk mengalahkan orang-orang yang menggunakan buah iblis? Poin ketujuh, kedatangan Jinbei. Jinbei datang dengan pakaian yang tak sama sejak terakhir kalinya dia ditunjukkan di Whole Cake Island. Itu berarti Jinbei pergi ke suatu tempat terlebih dahulu sebelum menuju ke Wano Kuni.
Kira-kira kemanakah dia? Mencari bantuan? Kalau iya, pada siapa? Atau cuma memang untuk diganti pakaiannya dalam perang Wano Kuni? Dan Jinbe benar-benar datang sendirian? Poin ke-8. Kru berikutnya semakin jelas. Di chapter ini, kru SHP sudah kembali bersama. Namun, masih ada satu orang yang menyelinap yang belum resmi menjadi kru SHP. Yap, kalian tahu sendiri. Di chapter ini ditunjukkan 2 kali bahwa Carrot masuk ke kelompok kru SHP. Apakah kalian setuju? Kalau saya setuju, dan mungkin Carrot akan menjadi, entah saya tak tahu menyebutnya apa, pokoknya yang jadi satu orang yang berdiri di atas dan yang paling melihat dengan jauh-jauh, karena itu salah satu kemampuan Carrot, bukan? Dan beberapa sebelumnya juga ditunjukkan bahwa Carrot selalu bertugas di atas kapal tersebut untuk mengawasi situasi yang ada di sekitar kapal Saniko. Sekian poin-poin yang tersembunyi yang saya tangkap dari One Piece chapter 976 ini. Kita tunggu saja kejutan apa lagi yang akan kita dapatkan di chapter-chapter berikutnya. Sekian dari saya dan terima kasih.